Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan unit 7, perkembangan afektif. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi di sini perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Menurut Harlito, tahun 1982. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain reaksi elektris pada kulit, meningkat bila terpesona, peredaran darah bertambah cepat bila marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, pernapasan bernapas panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering mengering kalau takut atau tegang, bulu roma berdiri kalau takut, pencernaan mencret-mencret kalau tegang, otot tegang dan bergetar kalau takut, komposisi darah berubah kalau emosi. Yang kedua itu karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di masa ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki maupun perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Namun, sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Untuk selanjutnya, berikut dibahas beberapa kondisi emosional seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan, dan permusuhan, ketakutan, dan kecemasan. Selanjutnya. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Ini menurut Harlock. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku, serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan, dan kecemasan, dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama dapat menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal berbicara bila rileks dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. Lalu yang keempat, ada perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat permunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan.
Selanjutnya, yang kelima yaitu upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. Misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas baru. Jika kemarahan siswa belum juga reda, guru dapat menyerahkan kepada guru bimbingan konseling untuk menanganinya secara khusus. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Yang B, perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun, adat dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Mengembangkan tenggang rasa. Dan 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar maupun yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya, dalam pengamalan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain, serta dapat membedakan kehidupan sebagai dan buruk, jadi berkaitan dengan moral. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, nilai. Semua konsep itu menurut Freud menyatu dalam konsepnya tentang superego. Superego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan akan tetapi berupa kecenderungan tingkah laku. Jadi, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, dan sikap dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya akan terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Perwujudan nilai, moral, dan sikap tidak terjadi dengan sendiri, tetapi melalui
suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan, sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah: yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikutsertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen, senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Ini berarti antara lain bahwa usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapat perhatian, karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik.